Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang ISO 17025 tahun 2017. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalam suasana libur kami sempat untuk berlibur di daerah Taman Safari. Nah, posisi kami sekarang ada di salah satu hotel di dekat Taman Safari Puncak Bogor. Bapak Ibu sekalian, di bincang-bincang video sebelumnya kita membahas secara singkat tentang klausul 8.5, yaitu tentang manajemen risiko. Di situ telah kita simpulkan bahwa laboratorium wajib mengidentifikasi risiko dan peluang improvement. Karena kita pahami bersama bahwa tidak ada kegiatan di laboratorium baik secara internal maupun eksternal yang tanpa resiko. Nah, resiko ini kita diminta untuk menentukan sumber-sumbernya, kemudian mengidentifikasi resiko tersebut, kemudian menentukan probabilitasnya, menentukan konsekuensinya atau dampaknya, kemudian menghitung tingkat resiko, kemudian mengevaluasi, selanjutnya melakukan mitigasi dan improvement. Nah, ini sedikit mereview diskusi singkat kita tentang klausul 8.5, yaitu tentang manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada bincang-bincang singkat kita kali ini kita akan diskusi tentang klausul 8.6, yaitu peningkatan atau improvement. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan konsensus klausul 8.6 ini, laboratorium diminta untuk mengidentifikasi dan memilih peluang untuk perbaikan dan penerapannya sesuai dengan yang diperlukan. Jadi kita diminta untuk melakukan identifikasi dan memilih peluang untuk improvement. Nah, ini kata kuncinya adalah mengidentifikasi peluang untuk melakukan improvement. Nah, kalau kita lihat secara filosofi bahwa tidak ada lab yang sempurna di dunia ini. Pasti ada kekurangan. Sehingga kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, di video-video sebelumnya kita menerapkan suatu semacam paradigma, yaitu learning by doing, belajar sambil melakukan improvement, belajar sambil melakukan pekerjaan, kemudian di dalam pekerjaan itu tidak ada yang bersifat linier. Ada dinamika dalam bekerja di laboratorium berbasis ISO 17025. Nah, dipertegas di klausul 8.6 ini bahwa kita diminta untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, peluang untuk improvement. Nah, pertanyaan fundamentalnya, apa saja yang perlu kita identifikasi untuk melakukan perbaikan atau improvement. Tidak ada lab yang ideal, tidak ada lab yang sempurna di dunia ini. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, paling tidak ada 9 yang perlu kita identifikasi dalam rangka untuk melakukan peluang improvement jika diperlukan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi tentang penerapan IKM dan IKA. Apakah perlu improvement, perlu perbaikan atau tidak. Baik perbaikan karena faktor metode, sumber metode, baik perbaikan karena perubahan dari badan akreditasi. Misalnya IKM kita merujuk kepada suatu standar. Sementara di ISO dikatakan bahwa rujukan yang kita gunakan harus mutakhir atau terupdate. Nah, kita bertanya apakah IKM dan IKA kita ini sudah terupdate belum, atau sudah terupdate atau belum tentang rujukannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang perlu juga kita lakukan identifikasi untuk melakukan perbaikan adalah evaluasi kebijakan mutu. Nah, kita bertanya secara fundamental, apakah kebijakan mutu kita ini perlu diimprove atau tidak? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa quality policy atau kebijakan mutu
adalah salah satu jantungnya sistem mutu, yaitu kebijakan mutu. Yang ketiga adalah quality objektif atau sasaran mutu. Sasaran mutu ini ada target-target tertentu berdasarkan satu penggalan waktu dalam rangka untuk perbaikan sistem mutu. Nah, apakah perlu kita lakukan improvement atau tidak? Jadi kita lakukan evaluasi terhadap sasaran mutu atau quality objektif. Yang keempat yang perlu kita identifikasi dalam rangka untuk melakukan improvement adalah hasil audit internal. Nah, dalam audit internal ini perlu nggak kita melakukan perbaikan? Karena kita mengaudit semua klausul ISO, kita mengaudit semua kebijakan kan, kita mengaudit semua implementasi dan yang terkait. Apakah perlu ada improvement atau tidak? Kemudian yang kelima adalah hasil manajemen review. Nah, di dalam manajemen review kita bertanya apakah perlu ada improvement atau tidak. Kemudian yang keenam adalah tindakan perbaikannya itu sendiri. Nah, apakah tindakan perbaikan dari hasil audit internal atau kaji oleh manajemen, jika sudah dibuat, perlu nggak diimprove? Jadi corrective action bisa saja belum sesuai sehingga perlu dilakukan improvement. Kemudian yang ketujuh yang perlu kita identifikasi dalam rangka untuk melakukan improvement adalah penilaian risiko. Risiko di lapangan, risiko di transportasi, risiko di registrasi sampel, risiko di pengujian laboratorium. Kita identifikasi apakah ada yang perlu diimprove. Nah, ini yang ketujuh ini tentang risiko ada irisannya dengan klausul 8.5 yang telah kita diskusikan pada video sebelumnya. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita identifikasi dalam rangka untuk melakukan improvement adalah analisis data. Nah, data kita ini sudah sesuai atau belum. Tentu saja data ini banyak kaitannya. Kaitannya dengan kompetensi personil, kaitannya dengan kompetensi alat, kaitannya dengan metode, kaitannya dengan reagensia, kaitannya dengan ruangan pengujian dan seterusnya. Jadi kita analisis data ini perlu diimprove atau tidak. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian yang perlu kita identifikasi adalah hasil uji profesiensi atau uji banding. Karena kita ketahui kalau kita melakukan mengikuti uji profesiensi, maka kita akan menerima sertifikat hasil. Nah, hasil uji profesiensi kita katakanlah dari PUP atau penyedia uji profesiensi mengeluarkan sertifikat dengan hasil istilahnya ANSIS Factory. Secara sederhana kita katakan ini mungkin outlier. Nah, sesuai dengan kebijakan ya kita harus melakukan investigasi. Investigasi dilanjutkan dengan improvement, dilanjutkan dengan perbaikan dan tindakan pencegahan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu kita identifikasi dalam rangka untuk melakukan improvement sesuai dengan klausul 8.6. Ya. Kemudian yang lain juga tidak kalah pentingnya dalam rangka untuk melakukan improvement adalah hasil umpan balik dari pelanggan. Misalnya secara periodik minimal setahun sekali kita melakukan istilahnya SKP, survei kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah bagian daripada klausul 8.6 untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari pelanggan. Nah, umpan balik dari pelanggan tersebut kita lakukan identifikasi dalam rangka untuk melakukan improvement jika diperlukan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan klausul 8.6, yaitu kita diminta untuk melakukan identifikasi peluang untuk improvement atau perbaikan. Karena sekali lagi kami tegaskan Bapak Ibu sekalian, tidak ada laboratorium yang perfect di dunia ini. Di dalam kita bekerja
mengimplementasikan ISO 17025 baik untuk laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi bersifat dinamis, banyak kendala. Nah, kendala ini harus kita kontrol, kemudian kita kendalikan, kita identifikasi, kemudian kita melakukan improvement. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu sedikit bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman implementasi ISO 17025 tahun 2017, lebih khusus tentang klausul 8.6, yaitu improvement, perbaikan. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kaidah ISO menurut kami ini sebaiknya dihafalkan. Kaidah yang keempat atau yang salah satu kaidah tersebut adalah continuous improvement. Kita masih ingat kaidah tentang write what you do, tulis sebelum Anda bekerja, kemudian do what you write, kerjakan sesudah yang tertulis, kemudian record all you did, rekam semua kegiatan Anda, kemudian continuous improvement. Nah, kaidah continuous improvement ini ada irisannya dengan klausul 8.6. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.